bapaknya punya 2 KTP. Awalnya dia tidak ngaku punya 2, dia ngakunya punya 1 ya. Tapi setelah kami cek di sistem ternyata 2 KTP-nya. KTP-nya satu ada yang Lombok Barat, ini KTP jadul nih. Satunya lagi ada KTP yang di alamatnya Jawa, Kulon Progo gitu ya. Nah, setelah saya cek lagi, data bapak ini semrawut banget nih. Tempat tanggal lahirnya beda-beda semua. Di ijazahnya contoh ya, di ijazah tempat tanggal lahir bapak ini Kulon Progo tahun 1970. Terus di KTP-nya, ini KTP jadul nih, dia tempat tanggal lahirnya Senggigi 21 September tahun 70. Beda kan? Tempatnya beda, tahunnya beda. Terus di KK beda lagi nih. Di KK tempat lahirnya Senggigi tahun 70. Terus di buku nikah lagi dia sertain buku nikahnya juga nih. Ambiar guys. Di buku nikahnya tempat lahirnya Jogja tahun 70. Jadi tempat lahirnya ini ada 4. Satu di Jogja, satu di Kulon Progo, satu di Senggigi, satu di mana tadi? Oh ada 3 ya, Jogja, Kulon Progo dan Senggigi tempat tanggal lahirnya. Nah ini mau diperbaiki supaya datanya menjadi 1, supaya nggak double gitu ya, supaya benar gitu ya. Gampang ya. Jadi saya suruh dia melengkapi syarat-syaratnya, semua dokumen yang dikeluarkan oleh negara itu silahkan disertakan. Contohnya di sini dia kan nyertain buku nikah, ijazah dan lain sebagainya. Kami akan mengecek di Dukcapil data mana yang nanti apakah valid atau tidak datanya. Kami akan cek, kemudian kami akan memperbaiki semua datanya sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut. Kebetulan bapak ini maunya lahirnya itu mau mengikuti yang di Jogja tahun 71. Kami sudah cetakkan yang terbaru ini ya, sudah kami cetakkan, sudah sesuai dengan keinginan bapak itu. Bagaimana prosesnya di Dukcapil? Langsung jadi, nggak pakai ribet ya. Nah ini dia tinggal mengisi formulir ya. Yang pertama formulir untuk data gandanya ya, karena dia punya 2 KTP tadi kan. Jadi yang pertama harus dia lakukan adalah membuat pernyataan bahwa dia adalah orang yang sama. Orang yang di KTP jadul ini dengan di KTP yang ini adalah orang yang sama, sehingga kami bisa menghapus salah satunya. Ya, kami juga tidak akan menerima begitu saja. Tentu kami akan melakukan cross check secara sistem, baik itu offline maupun online. Ya, jadi kami ngecek tidak cuma namanya, tapi tanggal lahirnya, tahun lahirnya, tempat lahirnya, nama orang tuanya, nama anak-anaknya dan lain sebagainya. Kita akan cek. Jika yang lain itu sama semua, yang beda cuma tanggal lahirnya, tahun lahirnya, berarti dia emang orangnya sama, bener. Karena yang lain itu sama semua ya, nggak mungkin ada orang lain yang datanya itu sama semua, nggak mungkin. Kalau nama sama, yang lain beda, itu bisa saja terjadi. Tapi ini semuanya sama, tanggal lahirnya sama, tanggal lahirnya beda, tapi namanya sama, nama istrinya sama, terus nama orang tuanya sama, ibu bapaknya sama, nama saudaranya sama. Jadi ini pasti dipastikan adalah orang yang sama, ya. Itu adalah alasan kami untuk menghapus data yang satunya ini. Jadi kami sudah menghapus data yang ganda itu, yang kami hapus adalah yang belum melakukan perekaman biometrik. Karena yang satunya, data yang dari Jawa itu adalah data yang sudah melakukan perekaman biometrik seperti sidik jari, iris mata, foto, dan lain sebagainya. Nah, setelah datanya tunggal, ini sudah keluar KTP seperti ini, tunggal ya datanya. Kami tanyakan punya nggak dia akte kelahiran. Nah, setelah di cross check sama bapaknya itu, sama anaknya juga, dicari-cari dia tidak punya akte kelahiran. Untuk mengunci datanya kami buatkan dia akta kelahiran. Nah, tinggal diisi formulir akta kelahiran, dia maunya tanggal lahirnya yang mana itu dan lain sebagainya, SPTJM kelahiran karena dia sudah tua, orang tuanya sudah meninggal pasti ya. Pasti dia udah nggak punya surat lahir dari rumah sakit, dari puskesmas, dari dokter, nggak mungkin punya. Jadi dia mengisi formulir SPTJM namanya yang disediakan di Dukcapil. Setelah itu kami cetakkan akte kelahiran untuk bapak yang sudah tua ini, yang tadi tanggal lahirnya beda-beda semua. Nah, berdasarkan akte kelahiran itu, kami rubahlah data-data pada KTP-nya, kakaknya. Jadi semua datanya sama sekarang. Setelah akte kelahirannya keluar, dikunci datanya. Semua datanya menjadi satu. Menjadi namanya ini Bekti Sudarmanto, tanggal lahirnya Jogja, tempat tanggal lahir Jogja, 21 September 1971. Selesai. Semuanya jadi tanpa ribet.
tanpa lama-lama, tanpa bayar, gratis ya, pastinya tanpa bayar, gratis. Ya jika teman-teman ada yang ingin tanyakan aja di kolom komentar, nanti saya akan coba menjawabnya. Teman-teman, itu dia sedikit penjelasan dari saya. Jika ada, saya ulang lagi jadinya nih, jika ada yang kurang jelas tanyakan aja di kolom komentar, nanti saya akan coba menjawabnya secara rinci dan semampu saya. Thanks for watching and have a nice day. Bye-bye.